Salam Lestari dulu. Udah. Oh, udah tak. Dihitung biar. Oh. Bareng. Gitu ya. Aku juga menu. Iya, Ya, foto ya. Salam Lestari gitu ya. Ya. Boleh. Enggak masalah, yuk. 1, 2, 3. Salam Lestari. Halo lor, kembali lagi di Dia Tolak Channel. Masih bersama saya Dia, Mas Bojo, sehingga anaknya Paul, Mas Alex Puji Winarto. Dan di sebelah jenengan siapa Mas? Kenalin dong. Adikku ini. Iya. Ya biar kenalan dulu dong. Oh kenalan, sapa dulu sedulur DTC. Halo para sedulur, Om Bobi. Om Bobi. Adik kan disebut Om. Om gitu ya. Adik Om Bobi. Ini Puji Winarto. Ini Aslinya sih Puji Wibowo, tapi kan supaya lebih keren, Ya. Oke. disebut Om Om Bobi. Bobi. Oke, Om Bobi ini adalah adik Mas Alex yang nomor 3. Gitu. Nah, kebetulan ini kita lagi ngerayain Natal. Om Bobi ini rumahnya Jakarta, datang ke Purwodadi mau ngerayain Natal karena mempunyai pengalaman yang luar biasa, makanya kita jadikan konten. Terus pokoknya apa wis dadi konten ngono ya yang ya. Itu kan kamu. Kan mumpung Om Dodi udah pernah loh. Iya. Om Bobi ya, Om Dodi udah pernah. Nah sekarang gilirannya Om Bobi. Kalau Mas Dodi itu kalau nggak salah pendakian. Ya. Iya, pendakian ke Merbabu ya yang itu ya. Iya. Apa? Mas Iya. Merbabu. Iya, betul. Heeh. Terus ini pengalamannya Om Bobi tadi tuh sempat dengar-dengar cerita dari Mas Alex itu dulu waktu masih kuliah Om Bobi itu pernah digigit ular laut. Ya, Ya. lempe. Kalau di Jawa disebut ulo lempe. Ular lempe. Ya. Nah itu ceritanya gimana toh Om? Kalau lempe itu kenapa lempe itu ularnya itu lemes gitu ya? Iya, iya. Lemes. Kayak males gitu. Ya males. Sebetulnya kalau dipegang-pegang itu nggak gitu. apa-apa. Seperti di tanah lot itu kan juga ada itu. Ularnya jenis lempe itu yang di tanah lot. Dipegang nggak apa-apa. Tapi kalau dia merasa tersakiti, terancam, baru gigit. Gitu. Nah itu ceritanya gimana Om? Kapan itu, tahun berapa, terus di mana gitu? Kejadiannya sih sudah lama ya. Ketika itu kuliah, waktu saya kuliah itu kira-kira ya tahun 93 gitu, sekitar 93. 1993. Nah waktu itu kan kalau zaman saya ketika mau lulus itu ada mata kuliah yang terakhir itu KKN namanya. Jadi kita ke desa-desa, istilahnya mengabdi ke masyarakat, meskipun di situ ya cuma main-main aja ya. Nah kemudian itu selama 3 bulan. Nah kemudian minggu terakhir itu Kak Kades itu merasa senang dengan kita, kemudian mau mengadakan acara perpisahan keluarga Pak Kades dan teman-teman yang KKN, termasuk saya. Nah KKN-nya itu di daerah Poleri. Nah daerah wisata di situ kan ada pantai itu, namanya Pantai Si Kucing itu. Nah kita kemudian pagi itu ke Si Kucing itu, tapi sebelumnya saya sudah mendengar banyak cerita ya, banyak cerita dari penduduk bahwa di situ banyak ular lautnya. Kemudian juga saya di rumah dulu Agung namanya, itu juga dari Poleri situ. Saya juga pernah diajak waktu itu masih SMA ke sana, kemudian dia juga memperingatkan di pantai itu banyak ular
Ya, jadi sebetulnya ketika di pantai itu kan kita bermain-main gitu ya. Kemudian maaf ini sama Mas Warno, namanya Suwarno itu teman KKN saya. Ketika saya di tepi itu sudah ada rasa nggak enak karena pantainya itu bukan pasir gitu, jadi bercampur dengan tanah gitu loh. Jadi kayak ada lumpur, bukan pasir gitu. Kalau udah mikir bener ini pasti banyak ularnya. Nah di situ ketika kita main di situ ada juga seorang yang menjala di pinggir itu, menjala ikan kecil-kecil gitu. Nah kemudian karena saya sudah punya firasat ini ada banyak ularnya, maka saya main safety gitu ya. Nah kesalahan saya nggak ngomong ke teman saya, tapi saya punya ide. Jadi saya lihat telapak kakinya teman saya si Warno itu. Ketika Suwarno melangkah, saya ingat dia melangkah di mana. Oh itu aman, itu pikir saya kan. Jadi dia melangkah, kemudian ketika diangkat saya masukin kaki saya, ya jejaknya itu udah saya perhitungkan. Ternyata pada beberapa langkah gitu ya, tiba-tiba harusnya kan ketika kaki melangkah, kalau itu duri ya, itu kan ketika nancep, ketika kaki turun itu terasa tertusuk ya. Jadi itu tidak, kaki saya ketika saya angkat, tertusuknya itu ketika saya angkat. Ketika saya angkat ada rasa tertusuk duri gitu, tiba-tiba gitu. Terus ada ular berkelebat gitu, warna apa, belang-belang putih hitam. Tapi karena airnya, karena itu lumpur itu tadi kan tidak jernih ya, jadi kayak air lumpur gitu, keruh ya. Jadi cuma ketika dia muncul aja terus menghilang gitu. Aduh ini digigit ular ini. Kemudian saya ngomong ketika di tepi, wah Marlong saya digigit ular itu. Enggak gitu. Dia bilang itu, tapi terasa tadi ada ularnya gitu. Nah tiba-tiba si penjala itu ternyata sudah nebar jala di tempat saya tadi. Nah terus ketika diangkat, wah ada ularnya. Terus dia ngomong sama kita, hati-hati tadi ada ular itu, ini tangkap ini. Aku terus ngomong, Pak kayaknya saya tadi digigit ular ini. Oh coba lihat. Kemudian di jempol gitu kan, dipencet dia, kemudian keluar dua titik darah gitu loh. Jadi ada darah keluar dari situ. Nah ini, oh iya ini mas. Kemudian dia itu malah ceritain banyak yang mati kalau digigit ular. Waduh, gimana nih? Kok nggak ngomong gimana baiknya? Makanya saat kemudian desak, udah Pak, kalau biasanya bagaimana kalau ada penduduk yang digigit ular, bagaimana penanganannya? Kemudian dia seperti tersadar, ya ini ada, ini biasanya dibawa ke rumah siapa gitu namanya kan. Nah untung teman bawa mobil ya, di jalan ya juga cerita itu. Tapi ini bejo-bejan mas, untung-untungan iya. Gitu ya. Soalnya kalau dari situ ada juga yang sembuh, ada juga yang meninggal. Ya terserah pertolongan pertamanya ke situ. Diarahkan ke mana Om? Ke tempat rumah, ternyata itu kayak dukun gitu. Dukun biasanya penduduk kalau
digigit ular, biasanya larinya ke situ. Nah sampai di situ dan cerita kalau digigit ular, dia bilang setelah dideteksi benar terus dikasih minum, prosesnya nggak usah dini ya, intinya dikasih air minum, air putih gitu bisa minum. Terus kita pulang deh ke tempat kepala desa gitu. Setelah di tempat kepala desa kan, kepala desa cerita-cerita dia udah pucet banget tuh, soalnya biasanya memang penduduknya kalau di situ kan mati, plakat itu mati meskipun itu ditolong ya mesti gitu dia ya. tahu kan. Dan kemudian ada juga itu beberapa penduduk yang ikut itu nimbrung ngobrol-ngobrol terus dia bilangnya gitu, Mas itu untung-untungan itu yang sebelah sana dia cerita ngomong si Udin waktu digigit juga ke situ yang mati. Wah aku Perasaannya jadi panik Om. Iya. Terus itu rasanya gimana Om? Pas maksudnya? Oh iya. Itu jaraknya ketika digigit itu, terus diarahkan ke yang suka menolong itu di area situ, itu berapa menitan? Cepet sih, tapi gini, saya merasa memang seharusnya saya mati, meninggal ya. Soalnya ada proses saya masih bisa sadar jalan gitu. Tapi pandangan saya itu udah berubah. Itu kan pagi terus siang lah jam 10-11 ya, proses digigit itu. Terus seperti cuacanya ini menjadi koyo surup gitu loh, berarti antara lebih remang gitu ya? lebih remang. Tapi ya bisa jalan, tapi lihat itu kayak ini. Kemudian berikutnya yang lebih terasa itu tiba-tiba kayak ada slide gitu, slide film yang memutar pengalaman dari kecil gini loh, perbuatan-perbuatanmu. Intinya itu kamu itu nggak ada gunanya, nggak ada gunanya kamu. Ya biasanya kayak kalau kita mau ini loh, kalau kita mandi suri, Oh gitu. jadi kayak slide masa lalu. Berarti kayak jenengan pas hipotermia di Ya. Sumbing itu ya? Ya, berarti sama. Oh gitu. Itu berarti berapa ya dihitung ya, berarti pagi terus sampai jam 10-an itu. Itu rasanya badannya jenengan gimana Om? Lemes apa panas apa gimana gitu? Enggak ada kerasa, cuma terasa yang sangat mencolok yaitu pandangan berubah itu. Jadi harusnya terang jadi seperti surup itu. Terus yang kedua itu Ada flashback gitu ya? Flashback itu tanda flashback. Terus akhirnya saya juga pertama gimana kok belum berbuat apa-apa sama Ya, ibu saya. orang kalau mau mati gitu. Tapi Ada akhirnya menyesal. ya udahlah, kalau memang dipanggil sini ya nggak apa-apa, tapi nanti kalau tetap bisa ini ya lebih membahagiakan ibu. Terus Om pas di rumah kepala desa itu kan kepala desanya udah pucat wajahnya itu, Ya. lihat kasusnya jenengan seperti itu, terus gimana Om? Ya itu terus diceritain itu kan, saya juga itu yang tadi kan sebetulnya bilang bersekah ya udah, kemarin gentar juga soalnya beberapa orang yang ketemu itu terus di rumah kepala desa ngomong itu kan. Sebetulnya tadi kan sudah mikir itu kan udah berserah gitu kan. Sudah Tuhan kalau mau ini Mau ambil nyawa. ambil lah
Sudah pasrah ya Om ya. Tapi banyak orang yang datang terus kita mati gitu kan. Terus jadi intinya lebih banyak yang mati daripada yang hidup. Iya, intinya itu bukan tentang juga kan. Jadi mikir-mikir itu nggak boleh tidur juga itu. Kamu nggak boleh tidur ya sama si dukun tadi kan. Nah kemudian kembali lagi tadi ada ngomong lagi banyak yang mati-mati. Kemudian aku jadi teringat Kang Alek ya. Kang Alek mungkin bisa. Soalnya kan pernah belajar pawang ular ya Om ya. Waktu itu aku masih pawang, bukan hanya belajar. Jadi waktu itu aku masih aktif gitu. Udah pawang lah ya. Pawang aktif lah ya. Ya. Nah, kemudian sore itu baru kepikiran ke tempat ke Semarang ya. Waktu itu Kang Alek masih di mana itu jalan apa itu yang temanmu dosen Undip itu? Oh iya. Tapi lupa namanya ya, satu kosan sama. Itu jalan apa kampung? Kalau Triyono. Oh Triyono, ya. Iya. Aku ingatnya tinggalnya situ kan. Dengan berbekal itu terus kemudian aku ke Semarang sore itu. Tapi ternyata nggak ada itu di situ di tempat tinggalnya di Triyono itu. Kemana? Nah aku tanya terus Dia lagi cerita kok. dia melatih itu drama di Stikubang. Ada Aku tuh waktu itu melatih Romi teater. itu masih. Jadi aku Romi dan kawan-kawan. Salam buat Om Romi. Nah terus itu kesampangan kayaknya aku jalannya cukup jauh juga itu. Oh iya, kalau di Kubang jauh jalannya. Soalnya udah sampai Stikubang itu kemudian udah gelap terus tanya satpam. Dan naik tuh ya. Iya, Biasanya kan naik. Stikubang naik. Nah di situ ada latihan ya dia sama Om Romi dan kawan-kawan. Nah, terpaksa aku tungguin latihan. Drama itu kan jam 9 lebih. Kalau namanya drama gak ada jam 9 Ya, lebih. latihannya lama. Ya kira-kira jam 10 10 malam Om. ya baru selesai ngomong, Kang aku dicokot tulo. Waduh gitu. Terus aku tanya, ulo apa? Ulo laut. Aduh, kenapa nggak dari tadi gitu loh maksudku. Dia kan karena darurat kan bisa langsung ngomong, Kang cek maaf, ini aku darurat apa-apa. Enggak, ditunggu. Jadi dia di pinggir tempat latihan itu berbaring dia. Jadi kan nggak tahu kalau Om Bobi digigit ular loh ya. Nggak tahu lah, tahunya itu dia dari KKN datang. Masa karena adikku datang terus latihan libur nggak bisa. Kirainnya capek. Gitu. Capek kan gitu. Lah kenapa Om jenengan maksudnya nunggu sampai itu selesai padahal kan itu darurat gitu loh Om. Aku tidak memikirkan sedarurat itu masalahnya. Oh. Lah tapi kan dari cerita-cerita orang kampung situ kan kalau digigit ular kebanyakan kan meninggal kan gitu. Kenapa nggak datang langsung bilang gitu loh kok masih nunggu gitu. Lama loh itu dari subuh sampai malam kok. Itu lama. Ya mungkin dia merasa sudah aman di dekat kakaknya kali ya. Terus sungkan juga. Sungkan, yang jelas sungkan. Aku kalau pas melatih teater gala. Oh iya toh? Iya, gala. Jadi mungkin agak ini ya, karena berarti kan di depan momen stop gitu ya. gitu ya. Terus gimana? Ya, Ketika terus sudah ketemu sama Om Saleh. pulang ya. Kalau anu kan bawa motor ya. Ya kan, jadi lebih cepat kan. Bawa motor ke Triyono itu. Terus di kamar ya dengan caranya Kang Alek lah. Kemudian dia tiba-tiba tanya, aku sendiri kaget kan. Lah ularnya kok ora ono. Ularnya nggak ada.
kamu ini ya udah dibunuh. Iya, ya soalnya tadi waktu dijaring kan ketemu ular, terus langsung dibunuh. Yang bunuh? Ya yang jala itu. Jala itu. Jadi nggak tahu tiba-tiba tanya, loh ularnya kok nggak ada. Nah itu gimana itu? Itu gimana itu? Baru mau tanya. Jadi gini, ada ya setiap orang atau setiap pawang gitu ya punya cara yang berbeda untuk menangani kasus digigit ular. Kalau yang aku pelajari yang pertama kita harus minta maaf dulu sama ular gitu. Dengan meditasi lah, dengan meditasi kita cari ularnya itu. Jadi intinya nek basa Jawa gini loh, sapa sing nyokot jabang bayine adikku sing jenenge Kujiwibowo. Yang gitu ya. Lah itu enggak ada yang nongol. Sudah tahu lokasinya tadi Pantai Sikucing ya. Kita sudah arahkan ke sana. Enggak ada ular laut yang nongol. Tapi biasanya ada. Ada. Biasanya ada, kita tinggal minta maaf baru diobatin gitu loh. Oh gitu. Karena nanti kita akan apa ya, tawar menawar. Jadi kita jelasin dulu tadi keinjek, jadi nggak sengaja ganggu gitu. Tapi nggak ada jawaban. Kesimpulannya ini berarti ularnya mati. Oh iya, gitu. benar kan udah dibunuh Iya. sama tadi yang aku tanyakan ternyata dibunuh. Berarti prosedur A nggak berlaku. Pakai prosedur yang sudah bukan pawang lagi, prosedur beda lagi itu. Prosedur beda lagi itu kayak gimana maksudnya? Masih ingat kamu tak tanya apa waktu itu? Waktu itu menggunakan ini jasa jin. Padahal kan kalau sebagai kepercayaan ini sebagian orang ya, kalau Kristen atau mungkin di luar agama Kristen, misalnya Muslim atau apalah ya, itu kadang-kadang menganggap jin jangan. Iya. Kemudian Kang Alex menanyakan bagaimana kalau dengan jasa jin untuk membantu mengobatinya. Saya oke. Karena saya juga punya pengalaman ini Bapak. Bapak dulu biasa diminta berdoa supaya orang sembuh gitu ya. Nah suatu kali Bapak berdoa untuk seseorang yang ini sudah lama sakit nggak sembuh-sembuh. Kemudian ketika mau berdoa, kemudian si ini yang sakit itu bertanya, Pak, saya itu di mimpi ketemu Yesus Kristus, kemudian dia menaruh sesuatu ke minuman yang diberi dukun itu. Nah dia mengatakan kamu bisa sembuh dengan apa yang dikasih tadi. Tahu yang dicemplungin apa ya, tapi yang sakit itu mempercayai bahwa Yesus menaruh sesuatu di situ. Nah, kalau menurut Bapak, Tuhan itu menyembuhkan bisa dengan cara apa saja, itu cuma caranya gitu. Itu soalnya seperti waktu saya di tempat KKN itu, ketika itu jalan yang bisa saya tempuh, yang hanya itu ya udahlah, itu yang bisa saya lakukan. Artinya sebelum aku kan dia juga udah ditangani dukun. Gimana menurut agama sebenarnya jangan kan gitu. Kebanyakan Ya, orang-orang ya. Tapi kalau nggak ada dukun itu dia udah mati duluan sebelum ketemu aku. Itu diapain Om di dukun yang sebelumnya itu? Ya intinya airnya di air putih, di mantra ini. Oh gitu. Yang
Jenengan kan mengobati Om Bobi itu kan pakai bantuan jin itu. Ya. Nah itu jin yang dipakai itu jin dari Lawu atau jin dari Ungaran yang Kanjeng Ibu itu. Ibu. Yo enggak kan gini toh, jenengan kan juga dekat dengan Lawu dan pernah bertapa di sana. Terus di Ungaran kan juga punya Kanjeng Ibu yang menolong jenengan gitulah. Itu jin yang jenengan pakai untuk membantu Om Bobi itu yang mana? Yang jelas jin yang bisa diancem. Kalau dia ngancem, awas kamu. Iya. Awas kamu nggak sembuh, kamu sendiri. Oh gitu. Iya. Rasa Dan jelas bukan dari Lawu karena waktu itu aku belum bertapa di Lawu. Oh belum. Oh. Tapi ya itu tadi seperti yang dikatakan Om Bobi, mungkin karena adik kandung ya, jadi aku panik juga sebenarnya, cuman di depan dia kan aku harus stay cool kan. Mencoba gitu. Karena yang diajarkan guru, iya, soalnya kepanikan itu itu akan memacu denyut jantung. Oh gitu. Nah, sementara yang dilakukan Mbah Dukun yang nangani dia itu dia tidak bisa menguras habis si racun, tapi dia perlambat jalannya. Oh gitu. Gitu. Tapi kalau itu sudah sampai ke jantung selesai. Gitu. Nah, sebenarnya kalau ular laut itu kan bisanya kan berlipat-lipat dibandingkan kobra. Oh iya. Oh iya, di atas kobra. Tidak terukur gitu loh. Jadi di tempat saya kan level itu hanya sampai 12. Dan 12 itu king cobra kalau nggak salah. Nah ini di atasnya king cobra, ular laut itu di atasnya king cobra. Padahal bentuknya lempe-lempe gitu Iya. ya, bentuknya kayak males lemes gitu ya. Dan kematian bisa datang kira-kira 30 menit sejak digigit. Jaraknya itu. Iya. Loh, berarti Om Bobi ya luar biasa juga ya. Berarti Om Bobi ini nggak punya cepet juga memang tuh ya. ada ini setengah jam atau Ya. di bawah itu. Segitulah. Berarti dia sendiri juga punya daya tahan. Gitu. Tapi prosesnya kelihatan udah gelap itu, meskipun nggak terasa ini ya. Jadi kalau terlalu cepat, kalau biasanya kan terus lumpuh gitu ya. Ya. Orang gitu. Karena biasanya kan terlalu cepat. Dan ular laut ini, ular lempe itu yang diantem kan saraf. Jadi ada dua jenis bisa ya. Bisa yang neurotoksin, jadi dia menyerang sistem saraf. Ada yang hemotoksin, menyerang darah, jadi butir-butir darah itu pecah. Nanti jadi berdarah. Nah, kenapa bisa terjadi semacam halusinasi tadi? Itu karena memang yang diserang saraf. Gitu loh. Itu, tapi bagaimanapun Om Bobi juga berutang budi sama si Mbah Dukun ini, gitu, karena dia bisa mengatasi menahan itu ditahan sampai jam 10 malam cuman nggak selesai, belum tuntas gitu loh. Makanya seperti di kedokteran, aku nggak boleh tidur. Nah, itu. Soalnya kalau di kedokteran, kalau antara waktu kritis, ketika orang itu tidur hilang, bisa bablas ya. Ya. makanya nggak boleh tidur. Dia pesennya. Terus ngatasinnya jenengan gimana Om? Ya terus ke sini gitu. Ya ke tempatku, kalau di teman-teman teater itu kan kita begadang biasa, melek gitu. Dan sampai besoknya ternyata dia masih hidup sampai sekarang gitu. Saya tadi kan jenengan kan belum jawab. Jinnya itu yang dipakai untuk bantu ngobati Om Bobi itu jin dari mana? Nah, aku ceritakan itu ada dampaknya begini loh. Oh, berarti jin itu baik. Itu yang kenapa aku nggak bisa menceritakan ini apa dengan jelas. Karena orang bisa ketipu. Aku aja selalu hati-hati. Artinya
Jin kan manipulatif. Suatu ketika baik, tapi nanti buntutnya itu yang nggak bagus. Nah itu makanya. Ya makanya aku nggak usah bilang dari mana gitu. Ya oke, kalau nggak mau bilang nggak apa-apa. Tadi kan kalau minta bantuan jin itu setauku kan itu kayak perjanjian gitu kan. Ya tak bantu, tapi mengko begini kan biasanya kan begitu. Itu kan tinggal ya sama seperti kamu sama temenmu. Kalau temenmu yang kamu suruh itu di bawah levelmu, kamu suruh sambil miso-miso pun dia juga nggak akan minta upah. Sebab nanti kalau nggak dijalani kan kamu keplak itu. Iya kan? Diancam lagi. Diancam. Makanya pokoknya sampai adikku ini nggak bisa sembuh, aku nggak mau tahu apa yang kalian lakukan. Tapi kalau sampai adikku nggak sembuh, urusannya kamu sama aku. Gitu. Dan itu nggak ada apa sesaji apapun, nggak akan saya mau. Tawar-menawar gitu. Nggak ada. Saya mau bantu tapi bikin ini. Iya kan, mau. biasanya kan kayak gitu toh, ada. Lah buruk-buruk buat toh. bikin sesaji lah, buat makan sehari-hari aja susah kok. Wong itu kan kita masih kos-kosan. Gitu. Apa? Mau tahu mantranya apa kok sampai tadi kata Bobi kok Ular. miso gitu. Ular yang gigit Bobi itu masih kalah sama bisa yang ularku itu bisa 9 bulan itu bekahnya. Kamu kan udah kena 2 kali. Nggak usah tanya. Pakai mantra. Itu nggak pakai mantra kan. Itu apa mantranya? Udahlah nggak usah, aku aja sekarang udah nggak mau. Ini kok apa main-main sama ular. Setelah tua ini kan aku ngapain sih kayak gitu. Itu loh. Daripada nanti kamu tua menyesal, kamu tinggalkan, lebih baik gak usah dilakukan. Kalau ada ular bilang aja sama aku, udah. Ya kan maksudnya tuh gini loh, kan kondisi darurat gitu. Kalau misalnya lo kena gitu terus Ke dokter selesai. Lah itu kenapa jenengan nggak ke dokter malah mencari kakaknya jenengan? Lah yo, itu kenapa? Cara Oh. berpikirmu kok sebagai mahasiswa kok tidak logis sama sekali gitu. Pertama, karena rumah sakit belum tentu juga. Itu kalau ada orang digigit ular itu setauku juga ular apa. Ya, spesimennya. Iya. Lah katanya tadi udah dibunuh. Kan bisa bangkainya dibawa. Memang prosesnya segampang itu. Iya, Kan enggak iya. juga. Iya. Harus butuh proses. Kemudian yang di rumah sakit itu belum tentu juga punya ada bisanya itu. jarum itu. Jarumnya enggak. Ya ada ular laut. Iya, benar. Ya terus yang ular tadi ya selain kan bisa untuk bantu orang tadi ya. Dia kan sebagai Gimana? kalau dia tetap dengan menekuni ular, pertama bisa bantu orang kedua, yang untuk konten banyak ada yang isinya tentang ular. Udah ada banyak orang yang menguasai, yang bisa paham tentang ular. Aku nggak mau lah, udah. Itu kayaknya memang nek aku terlalu berisiko. Misalnya tidak ke aku nanti bisa gigit anakku. Makanya kan kalau waktu muda kan aku sering piara ular ya. Iya, Di sini. itu ular kobra. Termasuk kobra. Lah sekarang bayangin kalau aku main-main dengan ular kobra di kandang terus Aiko apa Agio tiba-tiba main-main terus kegigit apa-apa. Karena Soalnya di kandang itu pun aku tidur sebelahnya loh. Dia nggak ada waktu itu ke Semarang. Tiba-tiba ularnya nggak ada, untung kan gigit aku. Di ular kamar itu bisa lepas. di kandang di akuarium gitu. Bisa dia Aku lihat dulu. judul gitu loh, dia Iya. dorong Terus tutupnya. dia memipihkan begitu kepalanya dia bisa Kalau keluar. kepalanya keluar dia bisa, seluruh tubuhnya bisa keluar. Itu. Karena waktu itu juga keadaan ekonomiku itu tidak
nggak bisa untuk bikin kandang yang kayak Panji. Kayak Panji itu yang betul-betul safety itu nggak bisa. Yo saanane gitu. None akuarium tutupi triplek ya sudah itu. Yo keluar lah ya itu makanya. Triplek. Apa kamu sponsori, kamu bikinkan kandang yang Mau. valid, nanti tak miara ular. Ularku aja cukup dok. Nah ya sudah. Itu lebih berbahaya. Apalagi? Prosesnya minta bantuan jinnya itu terus buat ini Om Bobi itu gimana gitu yang diapain sama jinnya gitu. Oh itu bisanya dia. Gitu. Terus Om setelah ditangani sama jinnya itu berapa lama kondisi jenengan bisa kembali pulih? Itu yang kalau ular itu enggak seperti aku lihat orang di luar air. Ular air kan kelihatan, Penggaknya kelihatan. ini kan cuma yang kembali terang itu ya tadi kan redup ya ketika minum itu kembali terang. Ya udah itu aja. Nggak merasa aduh kok susah gerak, ya tetap bisa gerak. Jadi ketika ya kan makanya tadi cukup lama kan merasa masih bisa beraktivitas. Dia bisa beraktivitas. Jalan dari itu ya, itu angkot di itu ke Kupang itu cukup jauh loh. Jauh ya. Jauh banget. Cuman yang saya lihat ya memang dia lemes, jadi dia lebih banyak berbaring, banyak tiduran. Jadi yo aneh juga ini adikku ini nonton aku latihan, tapi dia sambil tiduran di pinggir sublu. Berarti daya tahan tubuh Om Bobi itu ya bagus ya. Termasuknya ya. Iya. Tapi ya di atas semuanya itu karena memang Tuhan belum berkehendak. Betul. Buat ini ya, buat pembelajaran kita juga ya, kalau misalnya di pantai itu harus berhati-hati. Iya, betul. Yang kita lihat kayak tidak berdaya itu bisa mematikan gitu ya. Di kehidupan juga kayak gitu ya, berarti kita juga harus hati-hati ya, kayaknya tidak berdaya itu bisa menikam. Betul gak sih ya? Ya gini, jadi ular laut ini sekalipun bisanya jauh di atas ular-ular darat yang kita kenal, tapi kasus orang meninggal digigit ular laut ini dibandingkan dengan yang digigit kobra atau digigit walang, digigit ular hijau itu lebih banyak itu jauh ya? Lebih banyak itu karena apa? Mereka ini pasif kecuali keinjek gitu. Bahkan dipegang aja nggak akan gigit. Jadi kalau untuk mainan itu biasa. nelayan itu biasa ngambilin ular dari jaring Yang dengan penting diambil. jangan menyakiti. Jangan menyakiti, jangan megangnya terlalu keras gitu. Ya mungkin itu kan keinjeknya 2 kali itu sebetulnya dia memaafkan kan si Warno dulu toh. Iya. Aku juga Iya, bisa jadi. Padahal udah diangkat Jejak gini kakinya ya. kan, Iya, jejak kakinya kan angkat dia baru. ikutin. iya. Enggak pas gini ya Om ya. Enggak. Pas gini langsung di Iya, mungkin keinjak 2 kali. Itu pun setelah kakinya diangkat. Kakinya diangkat bukan Digigit. pas aku masukin gitu begitu diangkat dia mungkin sebel kurang aja dibiarin aku diinjek-injek gitu. Jadi bersyukur ya Om ya, masih Tuhan masih kasih kesempatan untuk membahagiakan ibu dan kakaknya. Nah, sayang enggak sih Om Bobi? Apa? Om Bobi sama kakaknya sayang enggak? Sayang banget ya. Lah kakaknya sayang enggak? Enggak. Gitu kok dikacakan anak. Kalau nggak sayang nggak sampai sini ya Om ya. Yang itu kan tadi jinnya itu kan mengambil bisa dari tubuhnya Om Bobi. Iya. Nah itu
bisanya itu dikemanakan? Apa ada media yang untuk membuang bisanya itu atau dibuang ke tanah atau gimana? Ini dijawab jujur apa dijawab formal? Ya jujur lah. Jujur ya. Makanya aku bilang jin itu manipulatif itu begitu. Gimana? Jadi aku nggak ngasih sesaji, tapi aku ngasih kompensasi. Gitu loh. Gimana? Dia maunya karena ya jin itu pinter ini sih, pinter apa ya, beralasan. Karena takdirnya kan si ular ini harusnya memasukkan bisa ke orang, mematikan orang atau menyakitin orang. Nah ini kan harus tetap ada yang kena. Jadi itu dipindahkan. Nah dipindahkan itu terserah jinnya apa gimana? Ya aku punya kriteria kok. Boleh dipindahkan tetapi begini. Tapi kan enggak nunjuk orangnya toh. Oh, enggak. Nanti jinnya yang cari sendiri toh. Jinnya cari menurut kriteria. Jadi misalnya itu harus orang yang gitu loh. Nah ya maksudnya kan kriterianya kan dari jenengan. Tapi jinnya kan milih sendiri gitu kan. Iya. Enggak, coba aku masih belum paham itu dialognya setelah proses penyembuhanku atau saat itu? Saat itu sebetulnya ada. Jadi setelah miso-miso itu kan, setelah ngumpat-ngumpat kan dia ngomong, lah terus gimana ini bos? Ini harusnya kan tetap ada yang kena gitu loh intinya. Diancam itu kan ya. Lah terus ini tak pindah kemana gitu? Pindahkan ke aku. Pindahkan ke aku aja. Yo gak ngaruh kan gitu. Gak ngaruh bos. Wong sampean kebal gitu loh. Artinya pada dosis yang tinggal sedikit itu dia memperkirakan aku kebal, belum tentu padahal itu. Ya sudahlah kalau mau dipindah ke orang lain karena aku sudah mengusulkan dia binatang kan banyak. Dia nggak mau. Oh, aku mau tanya itu sebetulnya kalau binatang kan ada dipindahkan ke telur, nggak mau dia. Itu kayaknya alasan. Dia iya, makanya dia manipulatif. Tetap ada sesuatu yang dia dapat. Nah, akhirnya dipindahkan ke orang dengan kriteria tertentu. Jadi kriteria tertentu itu misalnya ini orang yang pelit, ya terpaksa ngomonginnya. Orangnya pelit, nggak pernah mau beramal. Nah, kemudian tidak mempunyai anak yang masih kecil, ya semacam itulah. Dan tidak boleh diberikan pada satu orang, jadi tetap bagikan ke 5 orang apa 6 orang gitu, sehingga tidak ada yang mati akibat dari itu. Gitu. Tapi begitu pun aku tetap kena itu. Kena gimana? Si jin ini nanti pada hari pengadilan bisa aja ngomong sama Tuhan, si Alek itu perintahkan aku untuk memberikan racun pada A, B, C, D, E gitu. Jadi aku kena. Paham maksudnya? Makanya aku bilang hati-hati sama jin karena mereka manipulatif. Mungkin kita nggak harus ngasih sesaji, tapi tetap aja ada harga yang harus ada imbasnya. Iya, harus dibayar itu tetap. Mereka nggak mau rugi. Sebaik apapun. Setahu dulu. Ini pada rame, ini pada mau konvoy Natal apa ya? Nggak tahu tadi jalannya ramai banget juga. Oke, udah gitu dong. Udah, aku jadi tambah pengetahuan tentang perularan. Soalnya ya aku tahu tuh ada ular khusus lah gitu. Jadi baru tahu kalau ular lempe itu yang hitam putih itu ya. Iya. Itu ternyata lebih mematikan daripada ular kobra. Setahu kan Jauh. Kobra itu kan yang paling ngeri gitu ternyata. Jauh di atasnya. Terus itu yang pertama. Terus yang kedua, dari pengalamannya Mas Alex sama Om Bobi, ternyata orang kalau mau meninggal tuh ada slide seperti itu untuk mungkin untuk ini ya, untuk
Tuhan tuh ngasih kesempatan nih, selainmu nih, kamu mau meninggal, kamu mau bertobat enggak gitu ya mungkin ya. Mungkin gitu. Kayak gitu ya. Wah itu berarti rasanya sedih banget ya Om ya. Iyalah. Itu tadi loh, saya kan Iya, merasa rasanya kan- aku belum berbuat Ya iya, rasanya masih sedih banget. itu kan ya, sama ya. dengan yang dialami almarhum Iqbal itu ketika kamu meninggal kan dia merasa Belum bisa membahagiakan iya belum ibunya, ya. membahagiakan ibunya. Ya itu tadi Lor, pengalaman hidup Om Bobby dan kakaknya. yang terakhir yang lebih Apa? harus hati-hati lagi soal jin. Jin itu bukan sesuatu atau seperti orang yang bisa disuruh-suruh dengan gratis, enggak. Nah ya itu, aku juga kan tadi juga menanyakan kalau misalnya minta bantuan sama jin itu kan pasti ada kompensasinya, nggak mungkin enggak kan gitu. Serapi apapun. Nah iya, kan pasti seperti itu. Jadi berarti yang pertama itu tadi pengalaman ular tadi ya, berarti tambah wawasan ular itu, terus penanganannya bagaimana. Yang kedua, kalau orang mau meninggal itu ada slide-slide itu, jadi itu mungkin Tuhan kasih gambaran, jadi kita untuk bisa bertobat atau ke depan itu biar lebih baik lagi sampai menjelang kematian gitu nggih. Ini kan dari pengalaman ceritanya jenengan sama Om Bobby. Terus yang ketiga, jangan pernah percaya sama jin karena jin itu manipulatif gitu ya yang ya gitu. Ya itu tadi Lor, pengalaman hidup Om Bobby luar biasa sekali. Ya diambil baiknya, yang buruk dibuang jauh-jauh. Terima kasih sudah menyaksikan Diah Tambulak Channel. Ayo, salam lestari. Oh iya. Habis ini aku mau ganti begini aja. Aku gini tetap gini lah aku. Oh. Masa salah Terus. salah lestari kan enggak bagus lah. Salam lestari. Gini, salam lestari. Nah, Gitu ya. Iya. Ya. Kalau Mbak Brintik, Mbak Alhamdulillah. Oh, diparani wong. Mbak Brintik